Barang siapa yang berjalan menuju tempat mencari ilmu, maka sahalallahu lahu thoriqon min turqil jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat majelis ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Masyiral muslimin jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, segala puja puji serta sembah sujud syukur tiada henti-hentinya kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kenikmatan dalam hidup kita. Wabil khusus nikmat iman Islam yang harus terus senantiasa kita jaga sampai akhir hayat kita. Yang insya Allah ketika kita bisa menjaga iman Islam, nikmat iman Islam dalam diri kita sekalian semuanya, insya Allah kita semuanya kelak menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Dan insya Allah mudah-mudahan yakinnya dengan iman Islam yang kita miliki, insya Allah kita telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam takdim mudah-mudahan dan senantiasa marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian. Muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini adalah kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang masyhur sering kita dengar, mungkin kita hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di muka bumi ini tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kita ibadah, tidak ada yang lainnya. Maka bagaimana caranya agar segala amaliyah, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini semuanya bisa bernilai ibadah. Terutama kita jaga senantiasa ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara langsung, yang Rasulullah ajarkan secara langsung kepada kita, yang memang ada aturan mainnya, ada syarat dan rukun dalam ibadah itu harus senantiasa kita jaga. Insyaallah ketika kita bisa menjaganya, menjaga syarat rukun dalam ibadah kita, dan kita menjauhi segala yang merusak dari amal ibadah kita, insyaallah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita sah, kita harus ngerti syarat dan rukun dalam ibadah. Contohnya gampangnya ketika ibadah sholat kita kerjakan. Sholatnya salah satu ibadah yang mahdhah, bahkan ibadah yang utama, yang Allah kelak akan hisab pertama kali di yaumil akhir. Sholat itu punya syarat, betul Pak? Betul. Punya rukun? Punya rukun. Ada yang membatalkan sholat? Ada. Ketika syarat rukun kita penuhi, kita jauh dari segala yang membatalkan sholat, berarti sholat kita baru sah. Nah, untuk kita mengetahui syarat rukun dan pembatalan berarti dengan ilmu yang memadai. Tidak sembarangan ilmu yang kita gunakan. Memang ilmu yang memang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian semuanya. Luar biasa, ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan semuanya dilakukan dengan rangkaian yang sangat sempurna. Sholat syaratnya diantaranya suci daripada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil, hadas besar dihilangkan. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, hadas besar dihilangkan dengan cara mandi junub. Wudu dan mandi junub disyaratkan harus menggunakan air. Airnya pun ada syaratnya lagi. Gak sembarangan air bisa kita gunakan berwudu, tidak sembarangan air bisa mensucikan.
Tapi air yang bisa kita gunakan untuk berwudu mandi junub adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, berarti kita harus paham, mengerti ilmu yang berkaitan dengan wudu ketika kita mau sholat. Pentingnya kita thalabul ilmi diantaranya itu. Ketika syarat rukun kita sudah penuhi, yang membatalkan kita jauhi dengan segala macam semuanya, termasuk dalam wudunya pun kita benar-benar yang membatalkan wudu kita jauhi. Syaratnya wudu dikerjakan, dilakukan, rukunnya wudu, fardunya wudu pun kita kerjakan. Berarti ada syarat wudu, ada fardunya wudu, ada yang membatalkan wudu kita jauhi. Setelah itu kita masuk sholat, ada yang syaratnya sholat, ada rukunnya sholat, ada yang membatalkan sholat juga kita jauhi. Berarti rangkaian ketika kita agar ibadah sholat kita sah dulu, kita harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Belum lagi diterimanya sholat, Pak. Berarti diterimanya sholat kita pun sama, harus disertai dengan keilmuan. Man amila bi ghairi ilmin fa amaluhu mardatun la tuqbalu. Barang siapa yang mengerjakan amalia ibadah tidak disertai dengan ilmunya, sholat nggak pakai ilmu, Pak, maka fa'amalu mardatun la tuqbalu, maka amalianya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin jamaah sekalian rahmatullahi subhanahu wa taala, itu dasar penting diantaranya pentingnya kita thalabul ilmi, kita nyari ilmu. Dasar lain diantaranya ketika kita mau thalabul ilmi, insya Allah ibadah kita walaupun kita masih punya kehilafan, kesalahan tadi, Pak, rumitnya sempurna, bukan rumitnya mungkin ya, sempurnanya amalia ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di sana banyak aturannya. Salat ada syarat, ada rukun. Syaratnya salat ada wudu, wudu teh ada syaratnya lagi, ada rukunnya lagi, ada pembatalannya juga. Insya Allah ketika kita mau thalabul ilmi, kita mau ngaji, kita mau nyari ilmu, insya Allah segala kesalahan, kehilapan dalam amalia ibadah kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih ngaji, Pak. Yang disalahkan tuh ketika kita nggak mau ngaji, kita nggak mau belajar. Ya, adapun toh mungkin yang diajarkan, yang kita pelajari belum nyampe babnya. Katakanlah baru nyampe bab syarat dan rukun sholat, Bapak jamaah sekalian melakukan pembatalan sholat dan itu tidak diketahui kalau itu membatalkan. Ada yang setiap Sami Allahu liman hamidah benerin celana, Pak, sekaligus tangannya begini. Nah, ada itu tidak disadari gitu ya. Ada yang benerin celana, benerin sabuk, benerin dan sebagainya. Itu ada seperti itu anak-anak itu ya. Berarti kan itu ya mungkin nggak tahu. Ketidaktahuannya mungkin dalam hal yang membatalkan wudhu ataupun yang dalam membatalkan sholat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih mau thalabul ilmi, masih mau ngaji insya Allah. Nah, makanya Rasulullah pun menegaskan dalam hadisnya, man salaka tariqan yatlabu bihi ilman, barang siapa yang berjalan menuju tempat mencari ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan min turqil jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat majelis ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadahnya benar, sholatnya benar, puasanya benarnya benar, karena didasari dengan keilmuan yang benar, maka insya Allah Allah ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, maka insya Allah kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, Pak. Amin ya rabbal. Wa innal malaikata la tadau ajnahiyataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, ridhon bima yasna'u. Karena keridhaan malaikatnya suka ya, ridho dengan kita yang kita kerjakan dengan kita berthalabul ilmi. Wa inna alima yastaghfiru lahu kullu man fis samawati wa man fil ard wal khitan fi jawfil lail. Akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap yang di langit dan di bumi, sampai ikan di laut dan binatang-binatang yang ada di
dalam air akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu. Berarti setelah kita thalabul ilmi, kita ngaji, kita punya ilmu, Pak. Yang seperti itu setelah kita berilmu, kita mengerti aturan main dalam ibadah kita dan sebagainya, ngerti yang haram dan yang halal dalam kehidupan, maka insya Allah yang seperti itu akan diistighfarkan oleh setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.